Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat kalian semua. Saya ucapkan terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga saja di kesempatan siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini pada tanggal 30 September 2021 kita kembali mengudara untuk bersama-sama memantau dari progres pengerjaan yang masih terus dilanjutkan di lintasan sirkuit Mandalika. Sampai batas manakah situasi dan kondisi yang ada? Apakah sirkuit Mandalika ini sudah siap untuk menggelar ajang balapan World Superbike nantinya? Kita akan sama-sama lihat, kita akan upload lintasan buat kalian semua. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama channel ini. Ya, kita langsung saja menuju ke trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter dan di bagian sebelah kanan seperti yang kita perhatikan di sini. Lanjutan pengerjaan untuk perapian di sisi sebelah kanan yang kita lihat di sini akan dilanjutkan untuk pengaspalan menuju ke bagian jalur yang sudah dilakukan pengaspalan di depan gantry lampu start tersebut. Ya, jadi di sini lagi dilakukan perapian ya untuk material gravel yang berada di sisi kanan trek lurus, dilakukan pembersihan sebelum dilanjutkan untuk progres lanjutan tentunya. Ya, di sini untuk curb juga sudah sip sekali kalau kita perhatikan, tinggal lanjutan untuk bagian pengecatan, masih kita menunggu untuk instruksi selanjutnya. Untuk pengerjaan di bagian pit wall juga sudah cukup mantap ya, kalau kita lihat semuanya sudah terpasang dengan sempurna. Tinggal dilanjutkan di bagian titik-titik tertentu untuk penguatan maupun perapian di belakang pit wall, yaitu area rumput dan lain-lain seperti itu. Ya, kita berada di race control saat ini. Di depan ini masih terus berlangsung untuk pembuatan yaitu drainase, di mana jalur air nanti supaya bisa lancar ya dan tidak terendam. Untuk bagian yang berada di sini tentunya dibuatkan drainase yang memang sudah ditentukan untuk jalur sendiri, nanti akan terhubung ke bagian belakang yang ada di sini menuju ke drainase yang berada di luar lintasan sirkuit Mandalika. Seperti yang kita ketahui juga di bagian kaplingan-kaplingan itu ya sudah disediakan untuk bagian tersendiri untuk drainasenya, nanti akan tersambung secara menyeluruh dan akan terkoneksi ke bagian satu titik yang berada di luar tersebut. Ya, di sini juga masih dicek untuk kesesuaian atau kesiapan sampai batas manakah ya dari pihak-pihak terkait juga hari ini datang semuanya untuk mengecek secara langsung karena ini sudah tanggal 30 tentunya ya. Untuk material paddock juga kita masih menunggu ini untuk kedatangan dari bangunan modular tersebut. Mudah-mudahan saja segera ya dalam waktu dekat ini akan datang untuk paddock itu dan kita bisa langsung memasangnya supaya terlihat lebih siap untuk lintasan sirkuit Mandalika mengadakan balapan nantinya. Dan di sini di depan gantry atau di bawah gantry lampu start saat ini sudah terlihat para pekerja di sana. Ya, karena ini sudah siang hari tentunya. Mereka yang melakukan untuk perapian di bagian belakang pit wall untuk area rumput yang berada di sisi kiri maupun di bagian sisi kanan ya, di sana terus dilanjutkan untuk aktivitas pengerjaannya supaya semuanya terlihat lebih sempurna. Dan untuk para kru pembalap nantinya di sini disediakan ya pintu-pintu di masing-masing posisi. Untuk pos jaga juga akan ditaruh di setiap pintu tersebut, maupun untuk pitboard nantinya kalau kita perhatikan ya akan dikeluarkan lewat sana ya, karena kalau kita perhatikan di sini ini untuk para marshal maupun para kru yang berada di belakang ini ya untuk mensupport para pembalap. Di sini disediakan beberapa jendela yang sudah siap semuanya dengan tinggi jendela tersebut yaitu 1 meter dan lebarnya 50 cm seperti itu. Ya, kita lanjut kembali perjalanan kita di siang hari ini seperti yang kita perhatikan untuk pengerjaan di bagian sisi kiri yang berada di sini. Ya, coba kita perhatikan untuk peletakan di bagian beton gebrok yaitu concrete barrier sudah mulai ditata rapi ini
menuju ke tunnel pertama yang ada di belakang ini ya, tempat kita terbang ini. Jadi para pekerja masih terus melakukan untuk peletakan di bagian beton tersebut supaya lebih pas, dan akan dilanjutkan untuk pemasangan di bagian debris atau pagar itu sendiri. Ya, di sini bisa kita perhatikan untuk jalur tunnel yang tersambung ke bagian jalur provinsi yang berada di sebelah utara. Saat ini sudah terbentuk badan jalannya, tinggal lanjutan untuk pengaspalan supaya bisa tersambung di bagian sisi belakang kaplingan yang berada di sini atau belakang pedok ya. Nah, ini jalur-jalur yang berada di sini semuanya akan diaspal ya, untuk tersambungnya nanti di keseluruhan di belakang ini untuk jalur logistik maupun di bagian kru para pembalap nantinya untuk parkir kendaraan mereka seperti itu. Ya, jadi di sini untuk tunnel pertama yang berada di bawah trek lurus, pengerjaannya sudah sip semuanya. Saat ini tinggal pemolesan saja di bagian tertentu yang masih terus dilakukan sedikit perbaikan supaya lebih sempurna ya. Dan untuk jalur yang berada di tunnel pertama menuju ke zona dalam, nah di sini seperti yang kita lihat saat ini sudah mulai dikerjakan untuk pengoneksian menuju ke zona dalam, dan nanti jalur ini akan terhubung langsung ke tunnel kedua juga. Ya, terlihat di sini untuk penghamparan di bagian lapisan dasar atau lapisan agregat sudah mulai dilakukan, dan nantinya akan langsung terhubung ke bagian tengah yang sudah dilakukan untuk pengaspalan ini. Ya, di tengah ini juga untuk drainase induk yang berada di sini yang langsung terhubung ke bagian tikungan ke-13 sudah selesai dilakukan. Tinggal lanjutan saja untuk perapian atau penataan di bagian masyarakat yang masih tinggal di bagian zona tengah ya. Dimana seperti yang kita ketahui untuk masalah penyelesaiannya di minggu lalu atau 1 bulan yang lalu kita sudah tahu bahwa Gubernur Nusa Tenggara Barat langsung turun tangan berserta pihak BPN untuk mengukur ya dari tanah mereka yang diperkirakan masih belum dibayar seperti itu ya, dan semuanya sudah selesai. Untuk sementara ini mereka bisa berdiam diri di sana dulu. Walaupun kita mengadakan workshop superbike nantinya, tetapi mereka akan ditata ya untuk kedisiplinan nantinya. Ya, kita kembali lagi ke trek lintasan. Jadi kita berharap saja, semoga saja untuk pengerjaan yang ada di lintasan Sri Mandalika seperti yang kita lihat di sini segera bisa terselesaikan untuk kita adakan balapan nantinya. Walaupun saat ini di tribun juga masih kita lihat ya, memang posisi-posisi yang akan ditaruh untuk tribun bentuk portable saat ini sudah dirakit di sana, tinggal dipasang saja di sini nanti. Tapi tidak di semua titik, karena saat ini tribun yang kita akan pakai yaitu tribun terbuka juga maupun di atas lantai pedok, nanti lantai kedua akan ada juga tribun ya. Dan di titik lain juga yang memang sudah disiapkan akan dipasang untuk para penonton ya. Tenang saja, kita akan terus bersama-sama untuk memantau. Ya, kita berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua, dan di sini untuk pengerjaan lanjutan masih terus berlangsung di bagian tikungan pertama untuk pembuatan curb maupun pengerjaan lanjutan di sisi kiri di sini kayaknya kita perhatikan dilakukan pelebaran sedikit ya supaya pas nantinya di bagian sebelah kiri tersebut. Seperti di bagian sebelah kanan ini sudah siap semuanya, dan di sebelah kirinya kanannya kalau kita perhatikan dilakukan penumpukan material ground untuk penanaman rumput area di sana supaya semuanya terlihat lebih rapi ya. Ya, sebelum kita lanjut menuju tikungan pertama, 2 dan seterusnya, kita perhatikan dulu untuk hasil pengerjaan atau pekerjaan yang masih terus berlangsung di bagian tribun PPIP yang berada di bukit tikungan pertama. Seperti apakah? Karena kemarin tidak sempat kita shot di kesempatan sore hari ya. Kita shot untuk hari ini. Oke, jadi pengerjaan di sini bisa terlihat jelas untuk penataan di bagian teras depan atau taman yang ada di sana sudah siap semuanya. Tinggal lanjutan untuk pengerjaan seperti yang kita perhatikan kayaknya dicor itu ya di bagian sela-sela yang memang tidak ditempatkan untuk batu alam tersebut. Ya, begitu juga untuk di bagian atap yang berada di sini kalau kita perhatikan sudah dilanjutkan untuk pengecoran, dibuka tentunya untuk
semen yang kemarin dilakukan pengecoran di bagian atap tersebut. Kalau kita perhatikan seperti itu ya. Ya, jadi saat ini dilakukan pemolesan untuk pembersihan, perapian ya. Nanti akan dicat, mungkin warnanya kita belum berani bilang ya. Nanti kita akan sama-sama terus memantau untuk melihat dari kesiapan atau model dari tribun VVIP tersebut. Ya, kita lanjut kembali dari tikungan pertama menuju tikungan kedua. Di sini bisa diperhatikan bahwa teman-teman semua untuk material grapple semuanya sudah sip. Pengerjaan lanjutan di bagian sebelah kanan juga di area rumput di sini sudah terlihat cukup rapi ya, dan sudah mulai tumbuh semuanya. Pengerjaan juga di bagian tikungan kedua di depan sana sudah siap untuk lanjutan, yaitu penanaman di bagian sebelah kanan untuk rumput. Kalau kita perhatikan di sana ya, sudah dilanjutkan untuk penumpukan material ground juga. Nah, nanti ditaruh kembali untuk rumput yang akan ditanam di sini setelah dirapikan ya oleh alat berat nantinya, dan akan ditanami rumput supaya lebih terlihat sempurna semuanya. Nah, seperti ini modelnya. Ya, tinggal lanjutan untuk pengecoran di sisi kiri yang langsung terhubung ke bagian track land ya, nanti untuk bentuk bergelombang tersebut untuk curve-nya. Ya, kita lanjut kembali penelusuran kita di siang hari ini. Seperti yang kita perhatikan di tikungan keempat menuju kelima. Di sini diturunkan alat berat ya untuk melakukan penghamparan di bagian material grapple yang cukup luas. Kalau kita lihat dari tikungan kedua atau pertama, 2, 3 dan sampai 5 di depan sana ya. Batasnya sampai jalur evakuasi atau jalur exit. Jadi luas sekali. Di sini akan diturunkan alat berat ini untuk melakukan penghamparan di bagian tumpukan-tumpukan material grapple yang sudah ditentukan. Jadi ketebalannya harus pas nantinya di semua sisi atau semua titik supaya terlihat lebih rapi ya di bagian material grapple yang berada di sisi kiri trek lintasan ini. Ya, pengerjaan lanjutan juga masih terus dilakukan, perapian, pengecekan di bagian saluran atau drainase juga, maupun sedikit dilakukan perbaikan di inner surface road. Nah, karena di sana agak sedikit tinggi ya, terlalu tinggi, jadi dilakukan untuk pengikisan ya. Jadi seperti yang kita lihat di sana, dilakukan cut sedikit. Di sini alat cold milling melakukan pengamplasan atau pemerataan ya di bagian sebelah kanan yang ada di sana. Nah, seperti ini modelnya. Jadi supaya benar-benar pas, nanti tidak terlalu tinggi ya, karena ketebalannya memang pas dilakukan pengaspalan tersebut diratakan sesuai dari kondisi. Tetapi kalau kita perhatikan terlalu tinggi dari area rumput ya, makanya dilakukan untuk perbaikan sedikit. Jadi untuk pengerjaan saat ini memang di semua titik tinggal diperbaiki saja, di mana yang memang dianggap belum pas karena langsung dicek ini ya oleh pihak MGPA maupun pihak FIM, pihak Dorna, semuanya mengecek secara langsung pihak pengembang untuk kesesuaiannya, apakah sudah pas apa belum. Kalau memang belum, dilanjutkan kembali untuk revisi sedikit ya atau perbaikan supaya benar-benar sempurna untuk lintasan yang ada. Ya, kita berada di tikungan ke-8 menuju ke-9. Di sini juga pengecoran sudah mulai dilakukan di bagian sambungan tikungan ke-7 menuju ke-8 untuk curve-nya. Dan di tikungan ke-8 menuju ke-9 di sini juga sudah dilakukan untuk pengecoran lanjutan. Di bagian curve berada di sebelah kanan. Nah, ini dia bisa diperhatikan bersama-sama. Aktivitas di siang hari ini sedikit lagi akan tersambung menuju tikungan ke-9 untuk curve yang berada di sebelah kanan track line. Nah, ini pengecoran masih terus dilakukan di siang hari ini menuju ke depan ini. Jadi pastinya akan selesai ini di siang menjelang sore nanti. Ya, untuk tikungan ke-9 menuju ke-10 juga terlihat rapi sekali di sini. Untuk material grapple sisi kiri sudah dihamparkan dengan bagus sekali kalau kita perhatikan. Maupun pengerjaan lanjutan di bagian rumput kemarin dilakukan penanaman dan terlihat lebih bagus ini. Dan pengecekan seperti yang kita bilang tadi juga ya di bagian drainase, karena sisa dari pengaspalan dikhawatirkan masuk ke dalam ya. Kalau material-material itu tidak terlalu besar tidak masalah, nanti akan dibawa air ya. Tetapi kalau terlalu besar dicongkel ya
supaya tidak masuk ke dalam atau menghambat dari drainase Horoton yang berada di bagian sebelah kanan yang berada di setiap lini tikungan yang ada. Ya, kita berada di tikungan ke-10 di sini untuk tiang billboard 3G ya, atau billboard Pertamina yang akan bertulisan Pertamina besar nanti di depan itu. Sudah dilakukan untuk persiapan kembali di bagian sebelah kanan yang ada di sana untuk pemasangan atau pengecoran lanjutan atau pemasangan di bagian tiang yang berada di sisi kiri sudah dipasang ya, dari kemarin kita sudah pantau bersama-sama. Dan saat ini dilanjutkan kembali untuk persiapan sesegera mungkin. Ini tinggal dipasang saja ya. Di setiap baut yang ada di sana sudah disiapkan untuk pemasangan di bagian tiang yang sudah ditentukan ya, seperti ini ya kondisinya. Jadi semakin mantap tentunya kalau kita perhatikan, kalau sudah terpasang nanti pelang yang besar itu maka lebih kelihatan sip ya untuk lintasan sirkuit Mandalika kita. Ya, kita lanjut kembali melihat situasi dan kondisi di siang hari ini. Kita sudah berada di tikungan ke-11 menuju ke-12. Untuk curb yang berada di sini ya sudah cukup jauh. Hasilnya sudah tersambung semuanya. Tinggal lanjutan untuk bagian sebelah kiri yang berada di tikungan ke-12 menuju ke-13 ini. Untuk pengecoran bentuk bergelombang nantinya akan dilanjutkan seperti di bagian tikungan kedua juga kita perhatikan tadi ya, belum dilanjutkan untuk pengecoran lanjutan di bagian sebelah kanan yang langsung terhubung ke bagian track line tersebut. Ya, di tikungan ke-12 menuju ke-13 ini lanjut dan kemarin belum terselesaikan untuk pemotongan sedikit di bagian curb. Nah, ini dia. Jadi dilanjutkan kembali di siang hari ini supaya semuanya bisa dilakukan pengecoran sesegera mungkin seperti yang kita perhatikan di sini. Di belakang ini sudah semuanya ya, dari kemarin lembur tentunya untuk mengerjakan aktivitas mereka. Jadi material-material sisa dari aspal tersebut sudah dibuang, ini sudah rapi sekali. Walaupun masih di sisi kiri terlihat ada debu-debu yang masih bertebaran, nantinya akan dibersihkan ya. Dan di trek lintasan juga nantinya akan dibersihkan setiap hari ya, sebelum kita lanjut balapan tentunya sudah diperkirakan. Tenang saja buat teman-teman semuanya. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-13 menuju ke-14. Di bagian sebelah kirinya tinggal lanjutan di curb, maupun di bagian sebelah kanan tikungan ke-14 menuju ke-15. Ini pemotongan sudah dilakukan, tinggal dilanjutkan untuk pengecoran. Kita masih menunggu ini. Di beberapa titik memang masih belum dilakukan untuk pengerjaan di curb ini, seperti yang kita perhatikan. Ya, bisa dinilai sendiri ya. Di tikungan kedua juga sebelah kirinya masih belum, itu perlu dilanjutkan untuk bergelombang. Dan tikungan ke-8 saat ini sudah mulai dikerjakan, akan terselesaikan. Tikungan ke-9 di sebelah kanan tadi kita perhatikan akan segera dilanjutkan juga ya untuk terselesaikan. Dan di bagian tikungan ke-10 di sebelah kanan bentuk bergelombang masih belum dilakukan untuk pengecoran. Dan tikungan ke-11 menuju ke-12 di sebelah kanan juga tinggal di ujungnya saja. Dan tikungan ke-12 menuju ke-13 di sana belum ya, untuk dilanjutkan kembali yang kita lihat ini. Dan tikungan ke-14 yang terakhir di sana ya, untuk lanjutan penyelesaian untuk curb maka akan terlihat lebih siap nantinya. Pengecetan tentunya tidak bisa dilakukan sembarangan ya. Kita menunggu dulu untuk kesiapan tersambung di semua curb yang berada di semua lintasan. Nah, di sini juga akan ada di sisi kiri tikungan ke-17 menuju ke trek lurus ini. Ya, kita sudah sampai di penerbangan awal kita dan kita kembali ke bagian belakang ini ya. Untuk race control juga sudah save pengerjaannya, tinggal dibuatkan atau dilanjutkan pembuatan untuk drainase yang berada di sini supaya tidak jadi kendala nanti apabila terjadi hujan lebat di lintasan sirkuit Mandalika, maka air tersebut akan mengalir secara otomatis ke bagian luar yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Ya, di depan ini kunjungan juga bisa kita perhatikan ya, terus berdatangan setiap hari untuk mengecek kesiapan sirkuit Mandalika. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Nanti sore kita kembali lagi ya untuk melihat situasi dan kondisi yang ada. Untuk itu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.